Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyadi Irwan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Nusa Cendana tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sehat semua ya? Ya, sehat semua. Jadi sebelum kita mulai, silakan Vira pimpin berdoa dulu temannya sebelum kita mulai pelajaran. Sebelum memulai kegiatan Berdoa bersama-sama. pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vira. Jadi penting untuk kita berdoa ya, supaya apa yang kita kerjakan ini bisa berkah dan bermanfaat. Sebelum itu, Pak Guru sebelum memulai pelajaran, Pak Guru cek kehadirannya dulu ya. Alfian Abdul Halim, Arif Dwi Wicaksana, Ayu Lias Dewati, Bayi Anggun Luna, Bayi Desi, Bayi Laras, Bayi Oren, Bayi Selsi, Bayan, Iria, Bias, Imas Bambang, Ayah, Abdesta, Darul Kurnia, Lira Kayana, Maulida Zianda, Nasila Novita Putri, Novi Susilawati, Nurani, Rizky Piana, Rizky Aulipan, Rohmah, Rosi Harlinda, Samsudin, Sarihul, Suci Anggun, Supandi, udah masuk ya. Oke, Mirda, Yuliandi. Ya, sebagian besar sudah hadir semua. Mudah-mudahan yang temannya yang tidak masuk, yang kurang sehat, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Ya, baik. Perhatikan semuanya. Pak Guru nanya dulu ini sebelum kita memulai pelajaran. Tentu kalian pernah ke pasar ya? Pernah ke pasar? Apa yang dilihat di pasar? Ada barang yang diperjualbelikan, kemudian tempatnya juga ya. Pernah ke mall? Ya, atau ke supermarket? Ya, kalau di tempat kita ada Ruby, ya, Ruby supermarket, kemudian ada Sinar Bahagia ya, di sana ya. Oke, itu kalau kalian ke sana tentu pasar tradisional dengan yang di sana berbeda ya, berbeda tempatnya itu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau, kemudian perdagangan antar negara ya. Ya, itu. Jadi oleh karena itu sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ini ya. Pelajaran kita dengan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional.
nasional ini. Jadi kalau Pak Guru nanya ini, siapa yang dapat PKH di sini? Oh ada, katakan yang dapat PKH. Ya, ada yang pernah dapat BLT, yang ngambil di kantor pos. Ada itu yang dapat PKH banyak ya. Nah itulah yang akan kita pelajari nanti ini ya. Ini yang akan kita pelajari ini nanti. Tapi sebelum itu, supaya membangkitkan semangat kalian, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan berdiri semuanya. Mohon bantuan Vira untuk sebagai dirijen ya. Nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Ya baik, terima kasih Nak Saudara. Silakan duduk kembali ya. Kenapa kita perlu menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena dalam pembelajaran ini ya, dalam pembelajaran ini ada kaitannya dengan lagu itu supaya kita lebih bersemangat ya, semangat mempersatukan bangsa, kemudian semangat memajukan Indonesia, kemudian Pak Guru menanamkan rasa cinta tanah air kalian ya, rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia ya. Ya, itu. Jadi supaya kalian bersyukur hidup di Indonesia. Selanjutnya dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini ya, yang pertama, setelah kalian mempelajari ini sampai akhir nanti, kalian bisa menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, menganalisis asal pendapatan nasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang keempat, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Kemudian yang kelima, mendeskripsikan program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Ini, jadi setelah kalian mempelajari ini sampai akhir, kalian bisa paham dan mengerti tentang apa yang Pak Guru jelaskan nanti ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari redistribusi pendapatan seperti Pak Guru katakan tadi. Nah, untuk memantapkan materi kita ya, Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran ya. Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran. Ini kalian akan tonton, amati. Nanti kemudian kalian akan mengerjakan LKPD ya. Ya, Pak Guru akan tampilkan.
Kalian pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan. Tujuan dari usaha di bidang ekonomi ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi kalian pernah lihat tidak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Coba kalian perhatikan foto ini. Foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan umum tersebut. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas, peredaran narkoba, dan masalah sosial lainnya. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha yang dilakukan pemerintah, yaitu redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi redistribusi pendapatan nasional. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian mampu pertama menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis redistribusi pendapatan. Dan yang ketiga, menjelaskan program pemerintah untuk redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pungutan pajak. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat loh, di mana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan tersebut dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Redistribusi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Contohnya, kalian berbelanja di mall, barang-barang yang kalian beli harganya sudah termasuk pajak. Pajak dari penjualan barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Kemudian dari pemerintah akan disalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya, subsidi bahan bakar atau subsidi harga tiket kendaraan umum. Sementara redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan sama. Redistribusi horizontal berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Contohnya, iuran BPJS. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Pemerintah telah melakukan program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Contohnya, kesehatan masyarakat, program subsidi, program perlindungan sosial, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, dan beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit yang menengah pendapatan kredit dan yang rendah. Yang ketiga, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena bisa menyerap tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Sementara yang keempat adalah kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program corporate social responsibility. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak yang kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi.
pendapatan. Yang pertama, pemberian subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga atau pembebasan tambahan modal kepada produsen. Contohnya, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Alternatif yang kedua yaitu pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan motor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak bagi masyarakat. Nah, anak-anak sekarang sudah paham kan mengapa kita harus membayar pajak? Hal itu merupakan salah satu cara agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Kita akan kembali lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah paham ya? Tadi sudah kalian menonton video, apakah sudah mengerti tentang redistribusi? Ya. Nah, sekarang Pak Guru tampilkan beberapa gambar ini ya. Beberapa gambar, ada 3 gambar di sini. Coba. Gambar apa itu Pak Guru? Gambar yang nomor 1. Gambar yang nomor 1, ya temannya bertanya ini Darul Surya. Gambar yang nomor 1. Siapa yang bisa menjawab? Gambar yang ini ya Darul ya? Ya, siapa yang bisa menjawab ini gambar apa? Angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Guna. Desi, gambar apa ini Desi? Gambar gedung yang tinggi serta kawasan yang kumuh. Ya, gambar gedung yang tinggi dan kawasan kumuh ya. Jadi ada gedung, ada kawasan kumuh. Nah itu. Terus kira-kira gambar yang kedua apa? Gambar? Mall ya. Nah, mall. Selanjutnya ini gambar apa? Masyarakat di kawasan kumuh atau di lingkungan kumuh, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan video pembelajaran tadi dan gambar-gambar yang Pak Guru tampilkan, nanti kalian akan mencoba mendiskusikan ya, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Setelah itu, kalau sudah didiskusikan bersama teman-temannya,
Nanti setiap anggota kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas nanti ya. Jadi Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Itu nanti dikerjakan ya sekarang ini. Ya silakan dikerjakan itu ya, didiskusikan dulu kemudian dikerjakan isiannya itu. Sudah semuanya? Ya, Pak Guru tunggu 5 menit lagi. Ya, apa? Menit lagi ya, Ibu tunggu. Kemudian nanti kita akan presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Vira sudah, kelompoknya Vira sudah jadi. Kita tunggu kelompok yang lain dulu ya. Sudah jadi ya, kelompoknya Nurani sudah jadi. Kelompoknya siapa yang belum jadi? Ya, kelompoknya Chelsea belum jadi. Kemudian kelompoknya Orin, Sario belum jadi. Sebentar, kita tunggu sebentar. 3 menit lagi. 3 menit lagi kita akan presentasi. Kelompok kita sudah Pak Guru, sudah jadi Pak Guru, sudah jadi. Pak Guru akan nilai ya proses ini siapa yang aktif ya.
Semua aktif ya, memberikan pendapatnya ya. Semua aktif ya, karena Pak Guru akan nilai keaktifan kalian. Ya, saya kira begitu saja ya. Waktunya sudah habis. Jadi kita akan presentasi di depan kelas untuk masing-masing anggota kelompok. Jadi perwakilan ya, perwakilan yang akan maju ke depan kelas. Ya, siapa yang maju duluan? Kelompok siapa? Darul. Kelompoknya Vira, nomor 1. Kelompoknya Vira. Kelompoknya Vira. Silakan. Apa hasil diskusinya untuk nomor 1? Ya, di depan Vira. Sini. Satu, jelaskan pengertian pendapat nasional. Pendapat nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai keluaran yang diproduksi. Ya, itu dari kelompoknya Vira. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya kelompoknya siapa? Roma. Kelompoknya Roma. Silakan maju. Ya, sebentar. Kelompoknya Alfian sebentar ya. Kelompoknya Roma. Silakan maju. Tuliskan sumber-sumber pendapatan nasional. Sumber-sumber pendapatan nasional. 1. Pajak. 2. Penerimaan negara bukan pajak PNBP. Berikut daftar dari PNBP. 1. Penerimaan SDA. 2. Kekayaan negara yang dipisahkan. 3. PNB lainnya. 4. Pendapatan Badan Layanan Umum BLU. 3. hibah. Dapat dari hasil penelitian lainnya berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan SDA, minyak dan gas, migas dan non-migas. Penerimaan ini berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMN. Penerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan barang milik negara. Penerimaan ini dapat dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang tidak mengikat baik yang berasal dari negeri maupun dari luar.
Ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Roma. Selanjutnya silakan kelompoknya siapa? Kelompoknya Salihul. Silakan maju ke depan. Apa saja manfaat mempelajari pendapatan nasional? Manfaat mempelajari pendapatan nasional: 1. Untuk memperoleh tafsiran akurat mengenai nilai barang. 2. Untuk membuat rencana. 3. Untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Salihul. Selanjutnya kelompoknya Darul. Silakan. Kelompoknya Darul Kurnia. Jelaskan pengertian redistribusi pendapatan dan apa saja program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan lain. Program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia antara lain: program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Darul Kurnia ya. Ya, saya kira itu hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Jadi dari video yang Pak Guru tampilkan, kemudian dari gambar yang Pak Guru tampilkan itu sebagian besar sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Jadi sekali lagi mengenai redistribusi pendapatan nasional ini ya. Jadi redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan lain ya. Makanya Pak Guru bertanya tadi, ada yang sudah ke mall, ada yang sudah belanja ya. Dari belanjamu itu di situ ada pajak ya. Ada pajak di sana. Dari pajak yang sudah dikumpulkan itu dikembalikan lagi ke masyarakat gitu ya. Jadi kita belanja ke mall, harga baju 500.000, harga baju 300.000 gitu ya. Ada yang malahan ada yang 1 juta, di atas 1 juta juga ada. Dalam harga tersebut ada pajaknya juga ya, ada pajak. Nah, pajak itu nanti disetorkan ke negara. Selanjutnya nanti negara mendistribusikan kembali ke masyarakat, gitu ya. Itu namanya redistribusi pendapatan. Makanya ada yang dapat PKH itu ya. Ada yang dapat BLT, bansos, katanya sekarang itu ya. Nah itu redistribusi pendapatan. Kemudian apa
Apa saja program redistribusi tersebut? Nah, kita lihat di sini. Apa program redistribusi tersebut? Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Ya, ada BLT, ada PKH, ada BOS. Ya, BOS itu bantuan operasional sekolah. Ya. Nah, kemudian program kredit lunak. Selanjutnya pengembangan usaha atau industri kecil. Kemudian pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal untuk menjalankan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Selanjutnya pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Itu ya. Itu dari Pak Guru. Ya, jadi semua sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD. Mari kita kasih aplaus untuk semua. Aplaus. Ya, baik anak-anakku semuanya. Kita ada di penghujung pelajaran ini sudah ya. Tapi sebelum itu Pak Guru nanya dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pelajaran kita ini? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pelajaran kita ini? Ya, Fira. Silakan. Dari sana saja Fira bisa. Tentang redistribusi. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun keuntungan lain. Program redistribusi untuk pemerataan pendapat di Indonesia antara lain program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program sosial responsibility atau CSR. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kewajiban menegakkan hukum dan keadilan ekonomi. Ya, baik. Terima kasih. Tadi Fira sudah menyimpulkan pembelajaran kita ini ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya ini. Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah materi pelajaran kita ini menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Siapa? Angkat tangan. Coba, Sario. Kenapa? Bisa belajar apa tadi? Nah, jadi kita bisa belajar program redistribusi pemerataan pendapatan. Tadi sudah diskusi semuanya ya. Jadi silakan LKPD-nya semua dikumpulkan dan Pak Guru akan menilai. Silakan dikumpulkan masing-masing anggota kelompok ke depan. LKPD-nya. Silakan duduk kembali, Pak Guru akan langsung kasih nilai ya. Ya, sudah semua ini? Sudah. Ya, Pak Guru akan langsung kasih nilai. Dari 8 kelompok ini ya. Ya.
Ya, baik, nilainya sudah semua Pak Guru masukkan. Nilainya bagus-bagus semua ya. Untuk menindaklanjuti pelajaran ini, nanti kalian akan pelajari ya tentang beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Jadi silakan nanti pelajari materi itu ya. Tuh. Kemudian Pak Guru kasih tugas. Pak Guru memberikan tugas untuk mewawancarai tetangga kalian yang mendapat PKH. Yang mendapat PKH, apa manfaat dari program pemerintah tersebut ya untuk penerima PKH. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kalian Pak Guru harapkan teruslah belajar dan belajar, karena kalian ini merupakan masa depan negara Indonesia. Sekian tahun yang akan datang, mungkin kalian banyak yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses, pejabat-pejabat. Oleh karena itu Pak Guru mengharapkan kalian teruslah belajar dan belajar. Itu ya. Jadi pelajaran kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran kita. Silakan Fira. Untuk menutup pelajaran kita berdoa, dipimpin Fira. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Pemohon selesai. Ya, terima kasih Fira. Jadi itu ya, tadi sudah ditutup. Untuk akhiri pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sairudin. Saya guru di SMP 1 Trara. Di dalam hal ini saya sebagai supervisor di dalam kegiatan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guru Mulyadi Irwan. Jadi selama pelaksanaan pembelajaran, jadi selama kegiatan pengamatan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Jadi berdasarkan RPP yang telah dibuat, jadi bisa dikatakan semuanya sesuai. Dilihat dari antusiasme siswa di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mereka sangat bersemangat. Itu tidak lepas dari bagaimana Pak Mulyadi Irwan di dalam menyajikan materi-materi pembelajaran yang sangat menyenangkan dan sangat motivatif. Jadi dengan kata lain, kegiatan pembelajaran ini bisa dikatakan sukses ya, karena Pak Mulyadi Irwannya menyampaikan materi dengan baik dan juga siswa juga belajar dengan baik. Karena indikator keberhasilan pembelajaran itu tidak saja bagaimana guru menyajikan materi, bagaimana guru mengajar, tetapi juga bagaimana siswa belajar. Pada kegiatan inti, jadi bisa dilihat bahwa anak-anak bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan skenario pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Pak Mulyadi Irwan. Pada kegiatan penutup, begitu juga halnya dengan kegiatan inti tadi, jadi sesuai dengan skenario. Jadi bagaimana Pak Mulyadi Irwan menutup kegiatan pembelajaran juga dengan baik dan juga
Setelah itu anak-anak atau siswa diminta untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Maulidi Irwan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.